Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah masuk di materi di minggu ke-12 ya. Jadi tentang jaminan kualitas perangkat lunak. Jadi kita Jadi kalau kita lihat dari gambaran ini ya, sebenarnya ini adalah gambaran software quality assurance ya. Jadi prosesnya sebenarnya cukup panjang ya. Diawali dengan proses development. Development ini dia research analysis. Jadi sebelum saya jelaskan yang keempat ini, perlu kalian tahu bahwa software quality assurance itu biasanya dilakukan hanya perusahaan-perusahaan software besar ya. Kalau perusahaan-perusahaan software kecil atau software house yang tidak membuat sistem yang besar atau sistem yang komersial yang dijual di pasaran, itu biasanya tidak menggunakan software quality assurance. Jadi kalau yang kita lihat dari gambaran ini ada 4 bagian ya dari suatu software quality assurance. Ada bagian development ya. Development ini bukan membangun software, tapi dia membangun strategi untuk memeriksa kualitas dari suatu perangkat lunak. Jadi dilakukan research, dilakukan analisis ya terhadap semua prosedur ya. Jadi prosedur seperti SDLC ya, mulai dari planningnya bagaimana, kemudian analisisnya bagaimana ya. Kemudian kita juga di tahap kedua ada namanya baseline system. Ada sistem standar yang harus kita penuhi. Ini akan diperiksa juga oleh orang software quality assurance ya. Kalau dia menggunakan sistem prototype, itu akan diperiksa prototipenya ya. Kalau dia menggunakan sistem biasa, dia akan memeriksa bagian desainnya. Nah, kemudian ada bagian production ya. Itu dia melakukan pengujian juga. Jadi pengujian itu masuk bagian dari software quality assurance ya. Nah, termasuk juga merencanakan proses pengujiannya ya. Nanti kalau sudah itu bagian akhir dia akan rilis ya, dia akan memberi izin sebenarnya, memberikan izin atau dukungan untuk dirilis di market ya, untuk dipasarkan atau untuk disampaikan kepada para pengguna. Ya. Jadi apa itu sebenarnya software quality assurance atau jaminan kualitas dari suatu perangkat lunak? Jadi proses ini sebenarnya terpisah dari proses software development life cycle ya, karena dia juga punya cycle sendiri atau punya siklus sendiri ya. Jadi proses ini sebenarnya untuk memastikan atau meyakinkan bahwa semua proses, semua aktivitas yang kita pelajari, yang kita bangun di SDLC itu berjalan sesuai dengan standar ya. Jadi kenapa kalian belajar SDLC? Supaya kalian membangun software dengan standar ya, dengan aturan main ya. Nah, aturan itu nanti akan diperiksa oleh software quality assurance. Nah, kalau kita nanti bekerja tidak mengikuti standar, tidak mengikuti kepatuhan, nah itu akan dipertanyakan dari sisi software quality assurance ya. Jadi ketentuan dan standar ini macam-macam ya, tergantung dari aturan main tim software developernya. Software quality ini juga harus memastikan ya proses SDLC atau PADIM yang bisa kita jalankan itu semua berjalan sesuai dengan prosedurnya ya. Kemudian ya posisi SQA ini atau software quality assurance ini adalah posisi ya setelah dilakukan software testing ya. Jadi sebenarnya sebelum di deploy atau sebelum diberikan kepada pelanggan ya, beda dengan maintenance kemarin. Cuma saya jelaskan terpisah software quality assurance karena dia tidak masuk dalam SDLC atau PADIM ya. Jadi dia itu keluar di luar dari itu semua. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya apa bedanya SQA dengan software testing? Ya, beda lah ya. Jadi kalau bedanya software testing itu bagian dari tahapan pembangunan perangkat lunak atau bagian dari SDLC ya, yang hanya khusus melakukan pengujian perangkat lunak yang dibangun
atau dikembangkan. Kalau SQA itu lebih besar, dia punya lingkup, karena dia akan memastikan, memeriksa semua prosedur juga diperiksa, bukan cuma softwarenya jalan apa tidak, ya, tapi semua prosedur mulai dari kita planning kan, kemudian kita analisis, kemudian kita desain, kemudian kita coding, kita testing, itu semua diperiksa, ya. Jadi ya software testing itu sebenarnya bagian saja, satu bagian kecil dari proses yang namanya software quality assurance atau pengujian kualitas perangkat, pemeriksaan kualitas perangkat lunak. Nah, ada 3 poin penting ya dalam SQA ini atau software quality assurance ini. Yang pertama itu requirement, ya. Jadi kalau kita bikin requirement itu mesti detail ya, karena itulah yang diperiksa apakah seluruh requirement yang kita sudah catat, dokumentasikan, ya, itu memang sudah terpasang di software yang kita buat. Nah, itu ya requirement ya. Jadi fondasi dia ini, perangkat lunak fondasi dari mana kualitas itu diukur. Jadi yang terpenting itu selalu di requirement-nya, baik itu functional requirement maupun non-functional requirement. Yang kedua adalah metode dengan tools, ya, standar-standar spesifik yang menentukan kriteria pengembangan ya. Termasuk kalau tools desain ada DFD, IRD, UML ya. Beberapa tools yang dipakai misalnya untuk planning, jadi itu grafis ya, dalam pengujian, dalam perencanaan ya, grafiknya, gambarnya atau checklistnya, itu standar-standar seperti itu semua akan diperiksa ya. Atau juga bisa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang implisit ya, yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Seperti misalnya untuk memberikan maintenance yang lebih baik, atau seperti misalnya saya katakan saya lakukan pendampingan 1 bulan, itu kebutuhan yang implisit sebenarnya ya, tidak, walaupun dibilang tidak perlu seperti itu, tapi ya saya menganggap itu adalah hal yang penting. Nah, kemudian faktor-faktor ya. Jadi kalau kita bicara mengenai suatu kualitas perangkat lunak, ada beberapa faktor yang memang bisa dihitung secara langsung. Ya, misalnya berapa banyak sih error yang sudah ditemukan atau bug yang sudah ditemukan dalam proses baik itu testing ataupun pengulangan lagi yang dilakukan di software quality assurance. Nah, kemudian apalagi yang dihitung langsung, berapa baris kodenya. Nah, baris kode itu menentukan apakah software itu besar atau tidak. Ya, besar atau kecil ditentukan dari keylognya ya, line of code kita bilang, lognya, LOC-nya. Tapi kalau di software quality assurance rata-rata software itu kan dibangun dengan ribuan kode ya. Jadi kita tidak bilang log lagi tapi keylog ya, atau kilobyte line of code. Nah, hal yang dihitung tapi secara tidak langsung itu adalah kegunaan ya, dan pemeliharaan ya, usability, penggunaannya atau kegunaannya, sedangkan maintainability, kemudahan dalam proses pemeliharaannya. Jadi apakah software itu memang bermanfaat dan apakah software itu mudah untuk dirawat ya. Nah, ini ada McCall Triangle of Quality ya. Jadi ini adalah faktor-faktor kualitas yang harus diperhatikan. Ya, jadi memang di software quality assurance itu kita harus paham dengan istilah-istilah ya, banyak sekali istilah-istilah yang ini, apalagi seperti McCall ini kan dia ada 3 triangle ya, ada 3 sudut ya, atau segitiga di sini ya, di mana segitiga itu merupakan product operation, product revision, dan product transition ya. Nah, di setiap produk-produk ini ada 3 atau 4 atau 5 ya, 3 sampai 5 karakteristik ya dari suatu software. Jadi kalau di sini kita bilang product revision, apa itu product revision? Kemampuan software itu mengalami perubahan ya. Seperti yang kita bicara kemarin dalam software testing ya, kemampuan software itu bisa bisa memunculkan versi 1, versi 2 ya, versi 3 ya. Setelah ada perbaikan, ada masukan, itu kita bisa bikin versinya ya, revisinya.
Kemudian ada namanya product transition ya, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Ini juga ada di bagian software maintenance dan software testing ya. Jadi product transition kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya, perubahan server, pergantian sistem operasi, ya, perpindahan tempat operasional. Ini semua adalah kemampuan transisi ya, kemampuan dari software yang kita bangun itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang ketiga ada namanya product operation. Ini karakteristik dari operasinya. Nah, dari yang gambar yang kita lihat di sini, product revision itu ada namanya testability, flexibility, dan maintainability ya. Untuk product revision, sedangkan product transition itu ada portability, reusability, interoperability. Kemudian bagian ketiga product operation ada namanya correctness ya, reliability, efficiency, dan integrity dan usability ya. Nah, ini semua istilah-istilah yang perlu pemahaman ya, kita perlu pahami. Kenapa kalau kalian mau jadi software quality assurance, istilah begini banyak muncul, biasanya jadi checklist ya, kita harus menandai. Tapi kita harus pahami ya satu persatu ya. Misalnya seperti ini ya. Faktor kualitas McCall ya. Jadi produk operasional ya. Ada istilah namanya correctness. Sejauh mana programnya itu sesuai dengan spesifikasinya, ya, kebenaran dari produk yang kita buat, ya. Apakah semua sudah diverifikasi? Ini intinya semua sudah diverifikasi enggak? Semua fiturnya ada tidak? Semua speknya ada enggak? Kalau semuanya ada, itu biasanya kita kasih nilai persentase, misalnya 95% correctness, ya. Nah, 5% bisa jadi bahan evaluasi, ya, kalau kita meningkatkan seperti itu. Kemudian ada namanya reliability ya, berkenaan dengan ini sebenarnya kehandalan ya, atau kegagalan untuk menyediakan fitur atau layanan ya. Reliability yang bagus ya pasti sedikit kegagalannya dalam menyediakan fitur, atau dia mampu menyediakan fitur atau layanan yang dibutuhkan. Kemudian ada namanya efisiensi ya, penggunaan kode komputer secara efisien ini untuk melakukan operasi dan efisiensi penggunaan sumber daya komputer ya, termasuk penggunaan bahasa pemrograman, sistem operasi, desainnya, strategi akses, dan pun dengan teknik pemrogramannya. Kemudian ada namanya integrity, berkenaan dengan keamanan sistem dari software ya, mencegah akses dari orang-orang yang tidak berkepentingan atau nanti mengganggu keberadaan software itu sendiri ya, data-datanya. Kemudian usability ini juga dapat kemudahan penggunaannya ya, dari sisi kemudahan penggunaannya termasuk fokus pada sisi ergonomis atau tampilannya ya. Nah, kemudian faktor quality McCall yang berikutnya ada product revision dan product transition ya. Kalau product revision ada maintainability. Jadi ini adalah usaha yang dibutuhkan oleh user ya, serta personil pemeliharaan untuk mengidentifikasi kegagalan software. Mampu tidak dia mengidentifikasi ya, membuatnya mudah untuk dipelihara ya. Mampu tidak timnya itu bisa melakukan perbaikan terhadap kegagalan. Nah, kemudian faktor berikutnya namanya flexibility ya, kemampuan dan usaha yang diperlukan untuk mendukung supaya dia bisa dimodifikasi ulang, dikonfigurasi ulang ya. Kemudian dipelihara sesuai dengan keinginan pengguna ya. Kemudian ada yang namanya testability, ini terkait dengan pengujian ya terhadap proses operasional kerja ya dari software tersebut. Nah, untuk produk transition atau transisi produk itu ada faktor portability ya, portabilitas, kemampuan beradaptasi dengan software lain ya, atau software yang berbeda, baik OS yang berbeda, database yang berbeda ya, platform yang berbeda ya. Kemampuan portability ini nanti akan sangat mempengaruhi. Kemudian reusability terkait dengan transfer modul atau program dari aplikasi lain. Jadi kalau misalnya dari aplikasi lama kita bisa mudah mentransfer dia ke aplikasi yang baru, atau modulnya bisa dipindahkan ke sistem yang baru. Nah, itu terkait dengan reusability ya, penggunaan ulang dari modul atau komponen-komponen software yang lama. Kemudian ada istilah interoperability, ini fokus pada pembuatan interface ya dengan
software lain atau peralatan firmware lainnya ya. Interoperability juga ini terkait dengan beroperasi pada beberapa platform yang berbeda ya, dapat beroperasi pada beberapa platform yang berbeda. Kemudian pengukuran kualitas perangkat lunak ya, ini semua istilah ya. Istilah ini kalau kalian nanti melakukan SQA ya, Software Quality Assurance, jadi Anda hanya bisa melakukan SQA itu di perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas biasanya ya, yang memang memproduksi software. Nah itu semua istilah, kita cuma tinggal checklist istilah ini bagaimana auditability-nya, akurasinya, communication-nya ya. Itu di checklist saja sebenarnya dalam proses pemeriksaan. Tema softwarenya kita periksa ya dengan detail. Nah ada namanya dalam pengukuran kualitas ada namanya auditability ya. Auditability ini mudah untuk dicek ya, mudah untuk diperiksa. Ini dari kata audit ya. Kemudian akurasi ya, presisi ya, pengontrolan atau juga kesesuaian ya dengan pesanan. Kemudian communication commonality ya. Ini tingkatan penggunaan interface, penggunaan protokol dan bandwidth yang standar. Jadi ini kalau dibilang derajat ini kita biasanya pakai checklist ya. Kemudian ada completeness, kelengkapan ya, tingkat pencapaian implementasi dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Completeness-nya berapa? 99%. Oh iya, sudah hampir sempurna ya. Seperti itu. Kemudian conciseness, kepadatan program dalam line of code. Jadi selain menghitung kiloknya, kita juga bisa melihat kepadatan ya, kepadatan dari program itu. Apakah program itu memang kiloknya banyak atau memang tulisannya sedikit-sedikit tapi dalam satu line of code. Ya, kalau sedikit-sedikit ya itu kepadatannya rendah ya. Kalau dia memang padat semua teks full tertulis dalam satu satu page misalnya ya. Nah itu dia dibilang kepadatannya. Kemudian ada namanya konsistensi, penggunaan teknik dokumentasi dan perancangan yang konsisten ya, atau tidak berubah-berubah. Jangan mengubah-ubah istilah ya. Kemudian ada namanya data commonality, penggunaan struktur dan tipe data yang memang standar ya, standar dalam pemrograman. Kemudian ada error tolerance ya, akibat yang timbul pada saat program menemui kesalahan ya. Jadi seberapa toleransi ya software yang kita bikin terhadap error tersebut. Nah, kemudian ada lagi istilah execution efficiency ya. Kinerja waktu eksekusi pada program ya, berapa kinerjanya ya, semakin cepat semakin baik. Bagaimana respon time-nya, semakin cepat semakin baik ya. Kemudian expandability, derajat di mana perancangan itu terprosedur ya, data dan arsitekturnya dapat diperluas. Ini di expandability bisa dikembangkan ya, seperti misalnya kemarin saya bilang yang tadinya digunakan bisa dalam permintaan bisa digunakan sampai 1.000 orang ya, dalam kenyataannya kita mau di-expand sampai 2.000 atau 5.000 orang ya. Itu adalah expandability. Kemudian ada namanya generality ya, kelonggaran aplikasi dari komponen program ya. Ini kemudahan sebenarnya general. Hardware independent ya. Ini tingkatan di mana perangkat lunak itu dipisahkan daripada perangkat keras ya, atau yang mengoperasikannya. Jadi seberapa besar ketergantungan software kita dengan hardware, atau berapa banyak hardware yang dikendalikan oleh software yang kita buat ya. Semakin sedikit hardware yang dia kendalikan, itu justru nilainya semakin tinggi. Ketergantungannya dengan hardware itu semakin rendah, itu nilainya semakin tinggi. Kemudian ada istilah instrumentation ya, tingkat atau derajat di mana program itu memonitor operasinya sendiri, kemudian mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang timbul. Kemudian ada istilah lagi modularity, kemandirian fungsional. Jadi modul-modulnya ini bisa mandiri programnya, tidak terlalu banyak terkait dengan modul yang lain. Kemudian operability, kemudahan dalam melakukan operasi program maupun juga operasi kerja dari software. Kemudian security, ketersediaan mekanisme untuk mengontrol atau memproteksi program dan data. Ada lagi istilah self documentation ya, tingkat di mana source code itu menyediakan dokumentasi yang baik ya. Jadi source code-nya bagus, terdokumentasi dengan baik, tersimpan dengan baik.
Ya, itu derajatnya semakin bagus, semakin mampu dia menyediakan source code atau dokumentasi, semakin tinggi nilainya ya. Kemudian simplicity ya, derajat atau tingkatan di mana program itu dapat dimengerti dengan mudah. Kemudian ada istilah DOF, Software System Independency, atau derajat di mana program itu berdiri sendiri dari fitur bahasa pemrograman, karakteristik sistem operasi, dan batasan lain yang tidak standar. Kemudian ada istilah traceability, kemampuan untuk menelusuri representasi perancangan atau komponen program yang aktual ya. Dan kita harus kembali kepada requirement-nya, intinya kembali kepada requirement. Kemudian training, atau di mana derajat perangkat lunak dapat membantu pengguna yang baru dalam melakukan aplikasi sistem. Jadi kalau kita bicara dengan istilah-istilah di mana pakai derajat, itu biasanya dalam form penilaian suatu kualitas perangkat lunak, itu tinggal kita berikan nilai saja, tinggal dicentang. Dia ini masuk nomor 1 kah, 1 sampai 5 biasanya dia untuk menentukan kualitasnya. 5 misalnya yang paling bagus, 1 yang paling kurang bagus ya. Nah, kemudian terkait dengan biaya ya. Jadi kalau kita menggunakan orang software quality assurance ya, biasanya kita juga menggunakan orang SQA ini juga bisa menjadi auditor ya, auditor software ya. Nah, software quality assurance, kalau Anda punya profesi sebagai software quality assurance, itu biasanya Anda ujung-ujungnya bisa menjadi auditor ya, auditor di bidang IT ya, di bidang program atau software. Nah, dalam software quality assurance ya, dalam menjamin kualitas suatu software itu pasti butuh biaya. Nah, biaya ini ada beberapa macam untuk pembiayaan kualitas perangkat lunak. Ada yang pertama biaya pencegahan ya. Di sini biaya pencegahan itu termasuk apa? Termasuk pelatihan. Kenapa pelatihan pencegahan? Supaya orang yang pakai software itu bisa langsung menggunakannya. Kalau tidak ya bisa lama orang menggunakan untuk proses belajarnya ya. Kemudian perlengkapan pengujian ya. Kenapa masuk dalam biaya pencegahan ya. Nah, pengujian yang baik sudah pasti akan mereduksi banyaknya error ya. Dengan mereduksi banyaknya error, otomatis kita mencegah terlalu banyak proses maintenance. Otomatis kita menghemat biaya maintenance ya. Kemudian kita review teknis formal ya. Review teknisnya ya samalah sebenarnya dengan melakukan pengujian ya, dengan memastikan bahwa error atau bug yang terjadi itu seminimal mungkin. Nah, termasuk juga merencanakan kualitas dengan baik ya. Jadi dari awal dalam proses perencanaan, kualitas itu juga termasuk adalah bagian yang perlu kita rencanakan. Tujuannya apa ya? Itu tadi kembali lagi kita mau mencegah software yang buruk dibangun ya. Dengan melakukan perencanaan kualitas ya, itu kita sudah mencegah supaya software yang dibuat itu betul-betul software yang bagus ya, dan sesuai dengan perencanaan kualitas yang menjadi acuannya. Nah, selain tadi biaya pencegahan, ada lagi namanya biaya penilaian ya. Ini meliputi aktivitas memperoleh wawasan mengenai kondisi produk ya. Jadi produk ya, mengecek itu yang masuk dalam proses penilaian ya. Kita cek tandai ya, dengan istilah-istilah yang tadi banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti prosesnya apa? Inspeksi in proses dan interproses. Jadi kita perhatikan pada waktu software itu sudah berjalan ya, diperhatikan ya, atau antar proses berjalan dari satu dengan yang lain. Itu kita perhatikan dan kita cek ya. Kemudian lakukan pemeliharaan dan kalibrasi tools dan termasuk peralatan ya. Apakah dia sudah melakukan perhitungan dengan akurat ya? Apakah sudah tidak akan ada kesalahan dalam proses perhitungannya ya? Itu semua masuk dalam biaya penilaian ya, termasuk pengujian juga itu termasuk biaya penilaian. Nah, pengujian juga ini masuk sebenarnya dalam software quality assurance. Cuma yang menguji di software quality assurance bisa saja berbeda dengan yang menguji di software development ya. Bisa juga berbeda dari developer ya. Ya ini kan saya bilang kualitas scope-nya software quality assurance ini
skop untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah ke atas ya, atau ke perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Nah, terakhir biaya yang ketiga, biaya kegagalan. Nah, ini juga harus antisipasi nih. Biaya yang hilang atau bila tidak ada cacat. Nah, biaya ini tidak akan muncul biaya kegagalan kalau softwarenya berhasil. Atau software itu tidak perlu maintenance. Ya. Nah, biaya kegagalan itu adalah kalau software itu pas dicoba ya bermasalah. Atau setelah operasional beberapa hari bermasalah. Ya. Biaya maintenance itu adalah bagian dari biaya kegagalan kalau di software quality assurance. Ya. Nah, ada lagi biaya kegagalan dibagi dua. Ada biaya kegagalan internal atau biaya ini mendeteksi dalam produk ya pada saat pembuatan ya, proses pengerjaan. Atau ada pengerjaan kembali kalau di maintenance ditemukan masalah. Nah, itu masuk dalam biaya kegagalan internal. Perbaikan terhadap analisis. Nah, ada lagi namanya biaya kegagalan eksternal. Ini kalau betul-betul software itu sudah pindah ke pengguna, ya. Ada keluhan dari pengguna, itu adalah kegagalan eksternal. Ada yang tidak bisa dipakai dan memang itu rusak, memang nggak ada gangguan, ya. Kecuali kalau pelanggan mengeluh, tapi sebenarnya mengeluh bukan karena software, tapi karena ketidaktahuan pengguna software. Nah, itu beda cara mengatasinya, ya. Kemudian ya ini yang paling bahaya juga kalau misalnya software itu tidak berjalan dengan baik. Maintenance-nya itu ya penggantian atau pengembalian produk atau pengembalian uang yang dibayar itu kalau memang fatal ya, kalau memang kegagalan itu fatal. Nah, kemudian kita juga perlu menyediakan dukungan helpline ya untuk mengantisipasi kegagalan-kegagalan eksternal ya, dan yang pasti harus ada jaminan pekerjaan juga. Ini perlu diperhatikan dalam biaya kegagalan eksternal. Nah, apa saja sih yang dibikin orang kalau melakukan software quality assurance ya, atau jaminan kualitas perangkat lunak? Jadi di SKI ini ada 7 aktivitas utama ya. Ini adalah kegiatan yang terpola, secara sistematis, terencana. Jadi ini dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh requirement perangkat lunak dari pengguna. Jadi ada 7 aktivitas utama dari SKI ini. Pertama, penekanan pada standar. Apakah kita menggunakan metode yang standar? Apakah kita menggunakan tools yang standar? Ya, kemudian audit. Ya, proses ini yang SKI ini sebenarnya memenuhi pedoman kualitas. Jadi pemeriksaan oleh SKI ini dia memeriksa pedoman kualitas dan juga sekaligus mereview softwarenya, termasuk juga mereview dokumentasi dari software tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pengujian ya, ini menemukan dan mengontrol berbagai kesalahan error ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari software testing, tapi dia juga bisa dimasukkan dalam software quality assurance. Nah, kalau sudah dapat kesalahannya diapakan? Ya, analisis dan koleksi, bukan koleksi ya, koreksi error cacat program. Jadi kalau kita sudah analisis, lakukan koreksi, perbaikan ya, program-program yang cacat ya. Nah, kemudian ada lagi perubahan manajemen akibat implementasi ya. Kemarin saya sudah cerita kalau misalnya ada operasional kantor yang menggunakan 10 orang ya. Kemudian kita masuk dengan software kita, kemudian software itu bisa mereduksi ya, pekerjaan yang tadinya dikerjakan 10 orang menjadi 5 orang, maka proses itu dianggap software itu dianggap berhasil mereduksi sumber daya manusia ya. Nah, itu bisa membuat perubahan manajemen. Orang-orang yang tadinya 5 di situ ya harus dimutasi lah kemana ya, karena tidak mungkin kita langsung memecat ya, kecuali di swasta ya mungkin saja. Kalau negeri ya kita harus carikan tempat untuk dimutasi atau dipindahkan. Kemudian yang ketujuh ada istilah edukasi ya, ada edukasi atau education. Di sini pengelola harus juga belajar, termasuk operator dari perangkat lunak. Ini ya terkait juga training lah seperti ini ya. Kita harus mempelajari bagaimana software itu bisa bekerja atau berjalan dengan baik. Nah, kemudian software quality assurance yang berikutnya ya, aktivitas berikutnya adalah manajemen vendor.
Ya, kita kalau sudah main proyek ya kita kan biasanya punya langganan ya, langganan perangkat keras, orang penjual komputer, penjual server. Ya, ini perlu di manajemen nih ya. Kemudian manajemen keamanan ya, penggunaan teknologi seperti sekarang eranya cyber security ya, kita harus perhatian juga terhadap aspek-aspek security yang ada di lingkungan kerja Anda, termasuk lingkungan kerja dari software yang kita buat ya. Kemudian yang terakhir manajemen resiko atau mempersiapkan selalu rencana cadangan kalau misalnya tiba-tiba apa yang kita sudah membuat itu keluar dari rencana atau tidak dapat kita antisipasi, maka kita harus bikin backup plan ya. Nah, itu 7 aktivitas utama dalam software quality assurance. Nah, kita detailkan saja ya satu persatu. Jadi SQA itu dimulai dengan sekumpulan alat atau metode teknis yang membantu analis mendapatkan spesifikasi kualitas tinggi. Jadi ini analisnya sudah tahu standarnya harus seperti apa software yang kita bangun. Ya, harus sekualitas apa ya. Yang pasti harus berkualitas tinggi. Dan itu tujuan ya, menetapkan tujuan itu. Kalau tujuan itu terpenuhi ya software quality assurance juga nilainya tidak sempurna. Setelah spesifikasi dan desain dibuat, ditetapkan kualitasnya dengan melakukan review teknis formal. Ya, jadi sudah desainnya apa semua diperiksa ya. Setelah itu ditetapkan apakah ini kualitasnya bagus atau tidak. Apakah kualitasnya ini sudah memenuhi standarnya atau tidak. Ya. Kemudian pengajian perangkat lunak mengkombinasikan langkah-langkah strategis dengan metode rancangan ataupun studi kasus atau test case. Nah, ini bisa menjamin pendeteksian kesalahan secara efektif ya. Kalau ada standar yang dipakai atau standar formal, berarti kita harus dapat menjamin bahwa standar itu harus diikuti ya. Jadi misalnya kita menggunakan data flow diagram, ikuti itu. Jangan cuma sekedar hiasan saja. Ya, padahal Anda tidak mengikuti ya proses software itu dibangun atau di-coding. Nah, pengontrolan perubahan itu biasanya dilakukan selama pembuatan perangkat lunak ya, pada tahap pemeliharaan ya, itu adalah bagian pengontrolan. Nah, pengontrolan ini sebenarnya bisa juga dilakukan oleh tim SQA ya. Jadi tim SQA ini juga sebenarnya bisa dibuat sejalan dengan proses pengembangan ya, bisa saja dibuat begitu, bisa juga dibuat setelahnya, bisa dibuat bersamaan ya. Tapi sebelumnya tidak bisa ya, hanya bersamaan dengan setelahnya. Nah, setiap perubahan yang dapat menyebabkan kesalahan atau efek lain ini juga akan bisa menyebabkan kesalahan. Ini akan diperiksa, dicatat ya. Pengukuran terhadap perangkat lunak mencakup pengukuran secara manajemen dan juga pengukuran secara teknis. Penyimpanan hasil dari review, hasil audit, hasil kontrol perubahan, hasil pengujian dan lain-lain. Ini adalah rekod historis ya yang harus kita simpan dalam data kita ya. Kemudian mungkin nanti didiseminasikan atau ditularkan atau dikirimkan kepada para staf ya, pengembang sebagai dasar supaya kita melakukan hal itu dengan baik dan benar ya, sebagai best practice, sebagai praktek terbaik untuk melakukan software quality assurance. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah melakukan review ya. Review itu bagaimana ya? Ya, review itu seperti filter pada proses pembuatan perangkat lunak. Kita mereview, memperjelas. Ya. Nah, bentuknya bagaimana biasanya lakukan review ini? Kita presentasi formal. Ya, bikinkan PowerPoint, kita presentasi, jelaskan semua apa keunggulan dan kelebihan dari fitur itu, termasuk dengan nanti cara kerja dan bagaimana supaya tim pelanggan itu bisa bekerja dengan baik. Nah, review ini adalah cara menyatukan perbedaan-perbedaan ya. Kalau ada perbedaan pendapat antara desainer sama programmer, ini bisa diperbaiki di review ya. Kita menentukan peningkatan kebutuhan produk dari seseorang atau tim. Kemudian kita konfirmasi setiap bagian dari produk itu, di mana peningkatan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Jadi kita boleh meningkatkan lagi kapasitasnya, tapi bisa juga kita tidak meningkatkan lagi ya. Mencapai kinerja teknis ya, atau
teknis yang seragam ataupun dapat lebih diprediksi daripada yang tidak melakukan dengan review ya. Oke, kemudian kalau teknisnya di lapangan kayak gimana ya? Ya, untuk melakukan SKI itu enggak usah banyak-banyak ya. Kita minta 3-5 orang yang terlibat ya, pemimpinnya ya, orang developernya ya, sama timnya ya, yang nanti yang akan menjadi user atau pengguna. Nah, persiapan sebelumnya juga tidak lebih dari 2 jam kerja per orang ya. Kemudian kita bikin batas minimum pertemuan itu cuma 2 jam. Nah, fokus kita pada pertemuan review ini produk ya, software yang dihasilkan, komponennya, modul-modulnya ya, spesifikasi kebutuhannya, requirement-nya, detailnya, listingnya, codingnya, itu semua diperiksa ya. Kemudian akhir review diputuskan apakah produk itu diterima tanpa perlu modifikasi, artinya sempurna, sesuai. Kemudian menolak produk karena adanya kesalahan yang fatal, artinya software dikembalikan kepada developernya ya, kembalikan kepada developernya untuk diperbaiki semuanya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada menerima produk dengan kesalahan kecil. Nah, nanti diperbaiki dalam proses maintenance ini, baru dia dilakukan perbaikan. Nah, pendokumentasian pada review teknis ada laporan review yang harus dapat menjawab apa yang direview, siapa yang mereview, apa yang ditemukan, dan apa yang disimpulkan. Daftar review itu ada 2 tujuannya, mengidentifikasi area masalah dari produk itu dan nanti menyediakan checklist dari setiap kegiatan item yang memandu produsen software untuk melakukan proses perbaikan. Nah, pedoman review teknis formal itu bagaimana ya? Ya, pedomannya itu standar yang perlu diperhatikan ya, bahwa yang mereview itu bukan developer, bukan orang yang membangun, termasuk juga bukan juga orang yang melakukan pengetesan. Ya, dia harus memang orang SQA, orang software quality assurance, kalau perlu dia punya sertifikat sebagai SQA. Ya. Nah, dia cuma memeriksa saja tugasnya ya, melakukan pemeriksaan kualitas. Nah, kemudian harus ada agenda ya, kita dalam membangun suatu atau melakukan pedoman review itu harus ada agendanya dan itu harus kita ikuti ya. Kemudian batasi debat, kita bukan mau mempersoalkan programnya, yang kita mau meyakinkan bahwa ini kualitasnya baik. Nggak usah debat, dicatat saja apa kelemahannya, disampaikan, nanti itu diperbaiki ya. Kemudian memberitahukan area masalah, tetapi bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi semua masalah bisa diungkit, dimunculkan, tapi bukan pada saat itu nanti diselesaikan. Itu semua ditulis, didokumentasikan semuanya ya. Kemudian ya, intinya tadi ya membuat catatan tertulis, apakah di papan atau di kertas ya. Kemudian juga membatasi jumlah partisipan yang menekankan pada persiapan awal. Kemudian tadi secara kualitas kita buat checklist ya, membuat checklist ya untuk produk yang akan direview dengan berbagai macam istilah tadi yang kita pelajari. Kita taruh checklist di situ. Kemudian alokasikan sumber daya baik manusia, waktu ya untuk lakukan review berikutnya. Kemudian kita mengadakan pelatihan untuk semua pereview. Kemudian kita mereview produk itu awal terlebih dahulu dengan mengikuti panduan dari reviewernya. Oke, sampai di sini saja software quality assurance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.